Ada cerita lucu nih. Cerita lucu, tapi lucu yang aneh, lucu yang memang disebabkan karena ketakutan. Saya lihat di aplikasi biru itu elit-elit ketakutan. Elit-elit di negeri ini ketakutan melihat film Pesta Babi, film dokumenter Pesta Babi. Saya pikir film itu bukan sebuah realita, bukan sebuah imajinasi, bukan sebuah cerita karangan, bukan sebuah pembohongan, tapi itu film realita kehidupan masyarakat. Jadi para elit ketakutan sampai-sampai mempertanyakan biaya pembuatan film itu. Itu terlalu tidak gitu. Gitu. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dan seterusnya. Itu coba lihat gambarnya atau pertanyaan yang diajukan, saya taruh di sini di dalam bentuk komentar ya. Yang ini nih, yang ini. Jadi mereka ketakutan, macam cacing kepanasan. Karena memang realitanya begitu. Bagaimana tidak gila hari Minggu juga ikut kerja. Hari Minggu kerja, itu kan orang tidak beragama itu. Orang tidak bertuhan, orang kafir itu. Orang ateis itu. Masa hari Minggu kerja, baru digajinya hanya berapa persen. Itu gila memang itu. Makanya mereka ketakutan, lalu mereka pertanyakan biaya pembuatan film lah, lalu bikin komentar yang aneh-aneh. Lebih bagus itu saya usulkan nonton saja, itu bagian dari upaya masyarakat untuk menjaga demokrasi bangsa itu. Jadi ketika ada masalah-masalah kecil itu kan harus diselesaikan. Itu jalan keluarnya, jawabannya itu. Begitu. Jadi tidak boleh bilang seperti di sana anak-anaknya tidak sekolah, jadi kita harus bikin begini supaya mereka sekolah. Oh, kok gagal paham, gagal belajar itu. Kalau pernah kuliah, itu ada satu mata kuliah namanya ilmu pendidikan, atau baca saja buku misalnya pengantar ilmu pendidikan. Itu menjelaskan begini. Pendidikan itu ada dua model. Satu, pendidikan dalam pengertian sempit. Kemudian ada pendidikan dalam pengertian luas. Itu. Pendidikan dalam pengertian sempit itu harus ada ruangan belajarnya, harus ada kelasnya, harus ada fasilitas pembelajarannya seperti papan tulis, spidol, kemudian ada pengajarnya, ada materinya, ada kurikulumnya, gitu. Ada aturan-aturannya. Itu sempit. Itu pengertian pendidikan dalam pengertian pendidikan sempit. Tapi ketika dalam pengertian pendidikan dalam pengertian yang luas, itu hidup itu adalah belajar. Pendidikan itu ahlinya siapa? John Dewey dengan bukunya Experiential Education. Dialah yang mengatakan hidup itu pendidikan. Jadi kau belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Tidak perlu ada kurikulum, tidak perlu ada kelas. Hidup itu adalah pendidikan. Maka konsep itu diadopsi oleh beberapa negara maju seperti Israel. Lalu mengatakan long life education. Itu. Jadi masyarakat kita di Papua, itu dia belajar dari mana? Ya, experience-nya, pengalaman orang tuanya, cerita orang tuanya. Jadi hidupnya itu adalah pendidikan. Makanya dia bisa berburu,
mencari makan secara alamiah itu. Ini tidak boleh di sana tidak sekolah. Mereka sekolah di mana? Sekolah kehidupan. Itu. Lalu standar mengukur orang bahagia dan tidak bahagia itu setiap daerah berbeda. Sangat berbeda. Gitu. Kita di sini kalau kita di gunung itu sekali makan cukup. Itu diwariskan turun temurun itu. Tidak boleh kau ukur dengan harus makan 3 kali pagi, siang, sore, standar WHO. Harus 4 sehat, 5 sempurna, nenek moyang. Tahun berapa kasih masuk ajaran tidak masuk akal begitu. Jadi beberapa orang yang berusaha untuk menghalang-halangi pemutaran film itu adalah mereka yang masuk dalam kelompok perampasan hak tanah adat di Papua. Dan itu terlihat di elit-elit politik, para penguasa negara mulai kepanasan itu. Saya berdoa supaya film itu sebelum dihapus, segera saudara nonton, masih ada di YouTube itu. Saya tidak tampilkan linknya sini. Gitu, silakan, YouTube masih ada itu, Pesta Babi. Silakan nonton. Jadi maksud di situ bukan babi yang dipesta, tapi tanah besar itu yang menjadi pesta. Tanah besar ini. Jadi penguasa-penguasa datang rebutan tanah. Lalu mereka bagi-bagi suka-suka. Satu video saya setelah ini, itu kan saya bicara agak sedikit kasar dan saya marah memang, saya kutuk memang. Orang-orang yang rakus ambil kekayaan tanah itu. Saya pernah baca salah satu tulisan ilmiah ya dalam bahasa Inggris. Itu dibilang kalau orang kaya di luar negeri itu lahir dari imajinasi, kemudian dari buah pikirannya. Jadi dia berpikir sedemikian rupa, lahirlah ide untuk membuat sesuatu dan akhirnya dia kaya. Misalnya Elon Musk. Tapi kalau orang kaya di Indonesia itu ambil kekayaan di alam, di bumi. Barang yang ada di bumi ini. Jadi yang penting dia punya uang, dia bisa menggunakan kekuasaan negara, dia bisa ambil di alam bumi. Dan kekayaan itu ada di sini, di tanah ini, tanah Papua. Makanya orang rebutan itu. Jadi dia punya semua perusahaan, tapi dia tidak puas. Dia ingin tambah lagi. Tidak tahu sampai kapan baru dia puas itu. Terakhir kesimpulan saya, kita belajar dari cerita misalnya siapa di Afrika, David Livingstone orang Inggris yang menginjili di Afrika. Kemudian akhirnya pada waktu dia meninggal, dia mau pulang. Pada waktu dia meninggal, orang Inggris pergi jemput David Livingstone. Satu anak muda Afrika lompat masuk dan bela dadanya, ambil jantungnya, lalu angkat jantungnya ke atas. Lalu dia berteriak dan berkata, David Livingstone, tubuhnya silakan bawa ke Inggris, tapi jantungnya tidak boleh pergi dari Afrika, harus ada di Afrika. Karena itulah Afrika Selatan sangat maju besar dan menjadi salah satu negara termodern itu ada di Afrika Selatan itu. Siapa yang memulai di situ? David Livingstone. Seorang terkaya hari ini, pemilik daripada Starlink dan seterusnya itu, Elon Musk, kelahiran Afrika Selatan. Itu. Jadi apa yang kita mendoa? Dia itu buah daripada David Livingstone. Apa yang kamu lakukan untuk negeri ini supaya ada seperti anak Afrika itu? Hanya Tuhan yang tahu siapa yang bekerja jujur di atas tanah ini. Itu pesan saya itu. Tuhan berkati kalian semua, sehat selalu.